warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulsin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen pergerakan. Ya, sudah hadir di studio kita. Wah, ini sudah tidak asing lagi ya, sudah berapa kali menjadi narasumber. Kali ini beliau Badri, Om Bah panggilannya. Om Bah, ini Om Badri atau Om Bah itu apa? OB disingkatnya. OB, Om Badri, Om Badri. Om Badri ini kita kasih selamat dulu. Sekarang ini dia menjadi pimpinan DPW SRMI Lampung. Lampung atau Indonesia nih? Lampung. Wah, selamat Bentar dulu. lagi 5 tahun ke depan mungkin Indonesia. Selamat dulu. Wah, ini kembali menjadi tetap bukan kembali tetap menjadi bapaknya KMK, kaum miskin kota. Nah, kali ini beliau hadir di Cawekam akan sedikit bernostalgia, bukan nostalgia ya, bernostalgia tentang sejarah tragedi UBL berdarah. Ya. Kenapa beliau hadir? Apakah dulu beliau mahasiswa atau apa? Atau dia adalah saksi atau dia pelaku? Mari kita tanyakan langsung. Let's go. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya. Sehat. Ini kayaknya lagi tampak bersemangat sekali setelah menerima mandat ya. Mandat atau SK ini? SK. Wah, mantap. Terus berjuang ya di garis. Siap. Om Badri, ikut dalam tragedi UBL berdarah. Ikut. Wah, ikut nih ya. Nah, Om Badri ini dulu mahasiswa Nah, kalau saya bukan seorang mahasiswa ya. di tahun 99 itu. Tahun 99 itu saya sebagai kaum miskin Indonesia lah kalau Kaum tepat miskin sekali. Indonesia. Kaum miskin yang berada di Lampung. Iya, kalau zaman dulu kita sering sebut KMK itu adalah kaum miskin kota. Maksudnya adalah warga miskin atau rakyat miskin yang ada di perkotaan, guys. Itu maksudnya ya. Iya, siap. Itu maksudnya, siapa tahu ada yang nggak ngeh ya. Siap. Ya kan? Kita kasih tahu dulu. Nanti warga miskin segera temui bapaknya. Sebagai kaum miskin artinya bukan mahasiswa. Apakah Badri ikut dalam agenda itu dalam rangka apa? Ya, saya berada di situ itu karena ada kesadaran politik ya, bahwasanya kita jangan takut lagi gitu, jangan pernah takut bahwa yang namanya hak ya, hak menyuarakan pendapat, hak bicara harus kita dengungkan dari sekarang. Nah, artinya saya berada di aksi tersebut orang yang punya kesadaran politik, ya kan, bahwasanya negeri kita sedang sakit sampai hari ini. Belum selesai, Belum masih selesai sakit. Iya. Iya, makanya Om Badri tetap berjuang di garis rakyat. Ya, Siap, karena belum sembuh. siap. Belum sembuh. Ikut aksi itu waktu itu apakah hanya personal atau ada kelompok Om Badri waktu itu? Ya, saya pada saat itu memimpin organisasi massa yang bergerak di tempat-tempat kaum yang miskin. Ya, ada anak jalanan, ada preman, ada PSK ya kan, ada pedagang kaki limanya, ya campur jadi satu ya kan. Pada saat itu saya memimpin, nama organisasinya Kastaret. Kastaret, apa itu singkatannya? Kastaret itu kaum miskin kota untuk revolusi demokratik. Wow. Bahwa kita punya cita-cita revolusi lah, revolusi rakyat, pemerintahan rakyat. Dan sampai saat ini cita-cita tersebut belum terwujud. Iya. Nah, Kastaret, ikut dalam Kastaret ini sedikit ke belakang. Apakah waktu sebelum tragedi 99 itu pernah ikut juga dalam tragedi, bukan tragedi ya, dalam gerakan 98? Pernah saya ikut peristiwa gedung minum berdarah ya, 98 tuh.
di Ikut Unila. gerakan sejak kapan? Tahun berapa? 9899. 9899 itu. Wah, ini jadi organisasian dari kaum miskin kota itu tahun itu adalah beliau. Itu ikut dalam setting aksi. Ikut dalam setting aksi. Itu rencananya kemana itu? Siapa saja yang ikut aksi dan estimasi masa saat itu? Rencananya saat itu kan menolak namanya RUU PKB. Ya. RUU PKB itu kita nilai kalau itu disahkan bisa membahayakan demokrasi di Indonesia. Karena dengan RUU PKB itulah itu tentara pada saat itu menjadi kuat, menjadi legitimate kalau itu sampai disahkan. Oleh sebab itu kami berkumpul saat itu di UBL setting aksinya. Kalau nggak salah saya lupa. Itu di sanalah settingnya bahwa arah kita karena Korem pada saat itu ya. Korem itu adalah sentralnya kekuasaan militer di Lampung. Tujuan kita menolak undang-undang PKB itu, makanya kita aksinya ke Korem pada saat itu. Korem, tujuannya. Dimulainya dari UBL, dari Koramil. Pada saat itu depan UBL ada Koramil. Itu setting aksi kita berapa lama itu dari sampai ke aksi? Apa sehari 2 hari atau sudah berapa lama? Ya ada 3 hari lah ya. 3 harian ya. 3 itu harian kita gitu. ada di UBL ya. Nah, pasca setting aksi nih, kita akan tujuan ke Korem. Posisi awal Kastaret dari mana? Ya kita langsung Berapa masa UBL. yang dibawa? Saya bawa 3 mobil pada saat itu. Pada Mobil- peristiwa UBL berdarah itu 3 mobil angkot. Oh, 3 mobil angkot. Nah, bisa digambarkan nggak nih angkot apa nih? Panjang, biasanya agak serem-serem nih kalau berapa. Panjang, Sukaraja, saya PKB. Dulu tuh angkot kan ada. itu kalau di kawan-kawan yang berada, ada preman ya sekitaran Ramayana, Bambu Kuning itu angkotnya dari sekitaran Bambu gitu. Kuning. Kalau ada juga si kawan-kawan yang dari Panjang, dari Teluk ya kan, Kangkung. Nah itu dari sana. Pokoknya yang jelas saya pada saat itu bawa 3 angkot. 3 angkot ya. Saat perjalanan ke tujuan ya, ke Korem, itu apakah memang titik kumpul itu di UBL untuk jalan bersama-sama ke Korem, atau mau langsung ke Korem saat itu? Saat itu yang jelas saya 3 mobil itu langsung menuju ke UBL. Oh, langsung ke UBL. Langsung kan titik kumpul aksinya itu di UBL. Titik kumpul di UBL. Nah, udah di titik kumpul UBL pasca saat aksi. Nah, tolong Om Badri ceritakan sekilas saat itu, membayangkan kembali saat itu awalnya sebagai bapor ya kalau nggak salah. Iya. Ya, barisan pelopor. Itu bapor itu biasanya ada di garis depan, guys. Coba dong Mbak, ceritakan, membayangkan ini dari awal sampai terjadinya pasca akhirnya tidak kondusif. Ya pada saat itu kami itu ditugaskan sebagai barisan pelopor ya. Artinya peristiwa tersebut barisan pelopor itu ada di depan ya kan. Di depan itu barisan pelopor itu kami yang ada berada di depan. Walaupun pada saat itu mungkin korlapnya mahasiswa ya kan. Tapi kami adalah barisan pelopor, ada PSK-nya ada, premannya ada, tukang becaknya ada, semuanya ada di barisan pelopor, barisan paling depan. Mohon dipotong, masih ada nggak inget nama-nama bapor kita yang? Ya ada lah, saya yang ingat kawan kita yang masih kawan kita yang masih itu Panjang itu kawan Nick ya, kawan Nick, kawan Nasri, ada kawan Sodri, ada iya, kawan ya ada lah. Harry itu nggak ya? Jadi adalah beberapa ya namanya kita organisasi KMK, ada pelacurnya, ada pedagangnya, ada semua unsur kaum miskin perkotaan itu ada. Kang Yumi itu masuk dalam bapor nggak? Nggak tahu. Nggak ya? Nggak, bukan ya? Oke, terus? Nah saat itu memang kami posisi di depan, yang memimpinnya mahasiswa, yang langsung bergerak revolusi ya kan. Nggak tahu ada yang melempar batu kena di
kacanya Koramil itu ya. Oh, ada yang lagi aksi, ada yang melempar batu dan kaca Koramil pecah. Lalu ya suara tembakan tembakan datang. suara Tembakan tembakan. datang ya kami mundur lah ke dalam. Nah, saat menjadi Bapor, saat posisi Bapor itu kan ada yang lempar batu. Nah, di dalam itu ada perwakilan kita nggak? Saat itu apa hanya masih masa aksi itu hanya di depan? Masa aksi masih di depan, masih Kita belum ada perwakilan ke belum dalam? ada perwakilan karena kita belum ada negosiasi sama pihak Koramil ya kan. gitu. Kita masih ya orasi-orasi mendekat ke dalam. Seperti dia, jadi antara pagar ini ya, pembatas itu dengan ini. Lalu kemudian baru ada penembakan. Nah, saat penembakan itu apa yang terjadi? Melihat kawan kita Yusuf Rijal. Ya, kita sempat melihat, tapi kita nggak fokus Sudah apa kocar mau kacir mengangkat mayatnya atau kalau saya saat itu fokus mengumpulkan kawan-kawan karena kita lihat kawan-kawan ini belum sadarnya nggak sama dengan saya ya kan, makanya kita selamatin dulu kawan-kawan. Akhirnya saya tetap berada di UBL saat itu, ya sempat juga ikut ya sampai jam 5 dari pagi sampai jam 5 sore ya melakukan perlawanan lah terhadap rezim saat itu ya. Apa terjadi kawan-kawan di Kasaret kita? Ada yang kena luka-luka atau apa? Kawan-kawan kita ada salah satu ya tukang beca di Gang Bakti ya. Enggak, tukang beca Gang Bakti itu luka kaki kanannya masuk ke siring akibat dari pertempuran itu. Nah, posisi Om Badri kemana nih? Ke dalam kampus atau? Ke dalam kampus. Ke dalam kampus ya, masuk semua ke dalam kampus. Ya. Nah, saat itu setelah aksi itu apakah memang benar masa semakin banyak? Atau sebenarnya hanya orang-orang kampus di UBL itu saja? Ya pada pasca aksi itu kan kita kan masuk kampus ya masa enggak. Udah banyak ya? Udah memang sudah banyak, memang udah ada aktivitas kampus. Cuman yang berlawan saat itu yang enggak sebanyak apa yang kita kira ya kan. Yang punya kesadaran saja yang melawan, yang lainnya masih lari. ada. Oh gitu. Jadi tapi memang saat itu bukan hanya kawan-kawan kita yang ikut aksi dan hanya mahasiswa kampus UBL ya, tapi ada bantuan dari kawan-kawan Unila dan mahasiswa Unila Unitra nggak tahu tapi ya. Karena ya setahu kan saya ada ada memang masa dari itu kan ada beberapa lembaga ya. Ada KPAM kalau nggak salah, Komite Perempuan Anti Militerisme. Oh gitu. KPAM ini mahasiswa bukan ya? Dia mahasiswa. Mahasiswa. KPAM itu dibangun oleh perempuan mahasiswa yang anti dengan militerisme, itu ada di situ. Terus itu Formala Forum Mahasiswa Lampung. Kalau nggak salah saat itu. Terus itu ada pelajar juga. Ada Dewan Pelajar. Nah kan ada beberapa kita yang memang satu gerakan ya. Masih ingat nama-namanya yang ada yang hari ini masih aktif? Ya ada Setiawan Batin. Setiawan Batin. Terus itu Yuliana Gunawan. Terus itu ada Cahya Lana. Terus kayaknya yang sudah jadi pejabat juga sudah banyak ya? Mungkin. Ya. Mudah-mudahan. Romli ikut nggak itu? Romli ikut. Ikut ya, Romli. Denny Sekarang Ribowo udah jadi ya? pejabat ya. Iya, Denny Ribowo. Iya, Denny Ribowo ikut. Ikut ya. Wah, keren. Itu sebuah cerita yang kita cerita nih. Kastaret ini dulu logonya apa nih? Katanya ceritanya bintang merah. Gambar ininya, backgroundnya hitam. Wah, ini karena infonya serem guys. Bendera paling serem itu karena dia warnanya hitam. Hitam, bintang merah. Dan saat itu satu-satunya bendera yang dililitkan sama kawat berduri itu. Kawat paku. Kawat paku. Itu kenapa dililit? Biar tambah serem atau gimana? Ya namanya cita-cita politik kita kan memang revolusi ya kan. Ya revolusi itu ya identik dengan yang serem-serem lah ya. Ya bukan untuk melukai, bukan ada niat untuk melukai, tapi prinsipnya perjuangan itu nggak boleh
nggak boleh apa ya, Lemah. nggak boleh lemah ya kan. Tentang bendera kain lepas gitu. Jadi bendera itu harus kokoh dan dia berduri gitu. Oh, simbol ya. Simbol perjuangan, kekuatan, bukan simbol untuk melukai, perlawanan. bukan. Iya, simbol sebuah pimpinan saat itu kan Saya. Nah, Kastaret nah ya. Setelah itu jam 5 selesai ya. Selesai. Arah pulang kembali. Arah konsolidasi lah. Arah konsolidasi. Konsolidasinya kemana? Ya ada di Partai Rakyat Demokratik. Partai Rakyat Demokratik. Enggak di kampus lagi ya. Enggak. Pasca itu setelah tragedi itu, apakah masih ada aksi-aksi yang tetap menuntut RUU PKB untuk tidak disahkan dan menuntut mengadili kasusnya Yusuf? Ya pasca kematian Muhammad Yusuf Rizal, Saidatul Fitriah ya, itu semakin banyak yang bersolidaritas. Gelombang aksi itu semakin banyak. Oh. Ya kan? Karena sudah ada yang mati, baru ada yang makin banyak. Gitu. Dan akhirnya yang memang sampai ke tujuan yang namanya Korem itu. Yang tadinya tetap dilakukan aksi ke iya. sana. Pasca 9 kematian 9/11. pasca 28 ya. Itu sampai kapan tuh? Oktober juga masih berlangsung ya? Iya. Terus berlanjut sampai Korem gitu kan. Karena ya alhamdulillah perjuangan saat itu yang namanya RUU PKB itu tidak disahkan. Itu juga hasil dari perjuangan matinya Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah. Iya. Artinya mati mereka tidak sia-sia sampai saat ini. Masih diingat ya kan. Iya. Masih didoakan oleh Masih kaum diperingati, ya, masih di kayak kita ya kan. Kaum muda. Ya karena informasinya hari ini juga baik dari Unila dan UBL juga setiap tahunnya memperingati ya. Ya rencananya sore ini saya akan ya apalah bersilaturahmi lah dengan kawan-kawan yang merayakan peristiwa UBL berdarah di UBL sore hari ini. Salam buat kawan-kawan. Siap. Karena masih ada podcast guys satu lagi. Jadi belum bisa hadir. Salamkan dengan Bung Rahmat juga ikut ya waktu itu ya. Bung Rahmat ya. Depel ya, Depel Dewan Pelajar. Purnama Hidayah itu kita biasa sebut dengan Ipung. Kawan-kawan siapa lagi tuh Mbak? Waktu itu Ahmad Bara masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Joni Fadli ada? Nggak ada. Ada ya. Oh iya. Katanya Yohadi juga ikut ya. Mungkin nggak ini ya. Dulu belum kenal ya. Belum kenal. belum kenal. Ya, dulu belum kenal. Nggak tanya pernah satu aksi ya. Iya, kemarin sempat bicara dengan Bang Setiawan Batin, ada beberapa nama yang ternyata ikut. Itu Bung Cepi. Iya. Wah, itu orang yang saya pikir nggak mungkin ikut. Ternyata dia adalah orang gerakan juga. Kita mungkin sekilas ya Om Badri bisa menceritakan karena dia tidak masuk dalam bagian sampai malamnya gitu loh. Hebohnya tuh kan sampai malam tuh. Sampai malam saya. Oh sampai malam situ. Iya. Sampai di posisinya kemana itu lari itu? Kalau saya kan lari ini ke berhadapan KPW. Ini kan? KPW waktu itu berada di mana? Di belakang ya? Di Gambakti. Oh iya. Wah itu. Nah perasaannya waktu itu kayak mana nih? Ya perasaannya waktu sudah tidak kondusif. Kalau pas sudah tidak kondusif, pasca pulang perasaannya saat itu ngeri-ngeri sedap ya. Karena ada teror. Karena ada di koran yang saya lihat ada 6 orang pasca itu hilang gitu loh. Iya, jadi saat itu memang saya dicari-cari lah sama Intel ya. Di rumah saya disambangi. Oh, saya itu nggak pulang ke rumah lagi kalau saya saat itu. Karena saya tahu peristiwa seperti itu, saya nggak pulang ke rumah karena ya, khawatir juga ya. Iya. Karena ya harus mundur juga guys. Berjuang itu bukannya sok berani ya, berani numbur. Karena memang harus ada strategi ya. Seratak kalau bahasa kawan-kawan Badri ini seratak. Jadi mundur itu bukan berarti kalah, tapi untuk maju 3 langkah. Benar nggak Pak? Itu kata ini senior, jadi gue menceritakan apa kata senior. Mendapatkan amunisi. Iya, untuk mendapatkan amunisi logistik dulu ya. Kalau aus juga
minum dulu gitu loh, cari empang apa cari sholat dulu untuk minum, baru udah ada tenaga baru hajar lagi. Hajar lagi gitu. Ya bahkan kan kita pasca 28 September kita gelombang aksinya makin lebih besar ya. lebih besar lagi. Makin lebih besar. Dan akhirnya dan ternyata itu RUU PPKB itu bukan serentak ya, bukan hanya di Lampung sebenarnya. Itu adalah aksi serentak mahasiswa dan kaum gerakan untuk menolak RUU PPKB. Dan itu zaman rezimnya bukan Soeharto lagi guys, sebenarnya sudah rezimnya Gus Dur ya. Gus Dur, zaman Gus Dur. Ya, karena sudah tumbang Soeharto 98. Masa-masa represif itu rasa-rasanya itu masih ada ya. Iya, sampai sekarang. Masih sekarang. Ada cerita ya. Nah, kalau tadi Om Badri bilang ada batu, melempar batu. Emang sengaja di sekitaran itu ada batu dilempar atau memang bawa dan informasinya ada yang kena molotov? Itu gimana itu ceritanya? Ya saya nggak tahu jelas ya, karena kita posisi di depan. Oh gitu. Posisi di depan itu nggak mikir, Tapi dari nggak berpikir dari oh nanti rumah ada yang nggak lempar bawa kan? batu. Nggak ada kita Dari rumah bawa nggak batu. bawa batu, karena dibawa preman guys. Kebal biasanya. Walaupun kita bawa preman, bawa ya. Kalau preman biasanya udah gagal, makanya di depan. Udah di depan. Nah, biasanya kalau preman ini, mohon maaf yang preman ya, biasanya udah anti kebal, anti. Ya, enggak sih? Sebagai Minum air putih. sebagai organizer preman itu benar nggak itu? Iya betul. Banyak doanya ya. Banyak doanya minum air putih Mbak. Iya. Om Badri, nah sebagai mungkin itu ya sekilas kita bicara soal tragedi. Apakah masih ada yang ingin disampaikan saat tragedi itu? Ya kalau saya, Yang belum masih ingatan-ingatan gitu. kalau bicara 98 ya 99. ya 99 hanya itu. Ya kalau bisa bernostalgia ya kawan-kawan 99 itu ya ngopi bareng lah sama Ada saya. ketakutan nggak saat itu? Kalau ketakutan, itu. kalau ketakutan ada ya, namanya Pasti, manusiawi ya kan. Karena lari, kalau nggak takut kita lari. Tapi kita nggak lari. Oh nggak lari. 99 itu kita nggak lari, kita kan melakukan perlawanan. Oh gitu, tapi Tetap berlawan. Tetap, Kalau kita mundur ke UBL, mundur. UBL Oh. melakukan perlawanan kan. iya. Kalau ketakutan ada. Tetap ya? Tetap. Saya manusia. pernah soalnya. Iya. Saya pernah, itu rasanya pertama kali saya dikejar itu Om Badri. Ini seniornya yang bikin saya ketakutan itu. Rasanya kayak dikejar polisi karena maling, padahal nggak maling. Waktu itu penembakan, waduh, dak dikduk itu, ini kayak dikejar itu di belakang kita itu, polisi di belakang kita ini kan udah ini. Tapi rasanya itu, ini gue maling, gue maling. Itu pertama kali saya tapi seterusnya ya itulah pelajaran ya Mbak Di. Pertama kali mungkin takut, kedua ketiganya Ya namanya. sudah nggak ada lagi rasa takut ya. Iya, ngapain kita mesti takut? Iya. Ya namanya kita bicara Kebenaran. kebenaran ya kan. Iya. Kebenaran tuh nggak bisa kita beli ya kan. Kebenaran itu nggak bisa kita rebut kalau tidak diperjuangkan. Iya, benar itu. Sama, kita ketakutan mental itu nggak bisa dibangun kalau nggak diasah ya. Iya. Nah, biasanya dikejar dulu, berani nggak polisi? Enggak juga. Ini baru bicara masa lalu ya. Masa lalu ini kalau bahasa kita itu apa, Om Adi? Romantisme. Romantisme. Nah, hari ini kita Romantisme. berdua kumpul bicara romantisme. Iya. Masa lalu itu memang ngeri-ngeri sedap ya kan. Ngeri-ngeri sedap. Tapi alhasil kok kita kita mampu ya kan. Orang banyak berkata Soeharto itu nggak payah ditumbangkan, susah. Ya, tapi kita hari ini Soeharto nggak berkuasa lagi ya kan. Iya. Nah itu akibat kenapa? dari perjuangan ya. Perjuangan ya. Itu akibat dari gerakan. Gerakan. Artinya hari ini kemarin-kemarin ada tuh gerakan ya. Yang namanya RUU PKB. RUU pasca 99 ada lagi gerakan namanya RUU KPK ya. Sudah itu Omnibus Law hari ini ya kan gerakan. Nah, saya lihat gerakan saat ini sifatnya sporadis ya kan. Sporadis. Kenapa saya bilang sporadis? Oh, meledak rame. Nggak tahu melempem lagi ya. Itu kalau bahasa sekarang ghosting. Apa ghosting? Udah muncul menghilang. Nah itu, saya lihat ada nih tahun ini gerakan-gerakan memang ada.
meledak Omnibus Law, meledak Undang-Undang KPK, tapi hasil belum ya kan meledaknya itu. Artinya kita ngelihat gerakan itu hanya spontan, sporadis. Nah, saya ingin mengajak ya kawan-kawan pergerakan gitu ya. Hari ini karena saya pimpinan Serikat Rakyat Mandiri Indonesia ya kan. Oh, bukan miskin lagi. Bukan. Udah berubah. Hasil kongres kemarin bukan miskin lagi. Oh, sorry, saya baru tahu ya. Jadi Serikat Rakyat Mandiri Indonesia. Iya. Kita jangan beromantisme terus ya kan. Bahwa hari ini perjuangan itu belum selesai. Pasca 99 dan ada gerakan yang RUU Omnibus Law segala macam ini. Nah, hari ke depan kita jangan yang tindakannya yang sporadis lagi. Bagaimana kita buat gerakan yang masif, ya kan, terstruktur. Nah, itu harus dimulai dari sekarang. Karena kita lihat hari ini nggak ada lagi yang namanya mahasiswa mau turun ke basis-basis petani, mahasiswa mau turun ke basis-basis buruh, ya kan. Mahasiswa mau turun ke basis-basis kaum miskin perkotaan, turun ke preman, turun ke anak jalanan, turun ke kaum-kaum yang marginal, ya kan. Nggak ada lagi mahasiswa seperti itu hari ini. Kenapa saya bilang hari ini nggak ada lagi? Dibuktikan dengan gerakan Omnibus Law kemarin, gerakan RUU KPK kemarin. Itu gerakannya datang dan menghilang, ya kan, begitu saja. Artinya bagaimana dia tidak datang dan menghilang itu harus ada namanya pemahaman buat rakyat miskin, buat petani di kampung-kampung, buat buruh di pabrik-pabrik, ya kan. Itu tugas mahasiswa. Karena kita tahu hanya mahasiswa lah yang punya intelektual negeri kita ini. Kalau saya ini belajar dari mereka. Kenapa saya bilang belajar dari mereka? Ya saya bukan mahasiswa. Saya bukan nggak mau kuliah, tapi karena kondisi ekonomi saya yang menentukan itu gitu. Ya kan. Kalau rakyat itu takut, maka akan memperpanjang namanya perbudakan. Jadi jangan lagi rakyat itu takut. Nah, bagaimana rakyat itu tidak takut? Ini tugas mahasiswa. Sebenarnya tugas mahasiswa bagaimana rakyat tidak takut, ya kan? Karena hampir rata-rata apalagi zaman milenial ini mahasiswa disibukkan dengan gadget, ya kan? Gadget ya. Apa itu gadget? Gadget ya, internet, Android ya, disibukkan dengan Android. Tapi mereka kritis juga tetap. Tetap ya. Kritisnya apa? Agitasi propaganda melalui internet. Maka mereka disebut mahasiswa dan aktivis ya, hari ini disebut aktivis Maya. Jadi itu namanya hari ini aktivis Maya. Maksud saya di sini ya bagaimana mahasiswa ada di baris massa, di barisan massa, ya kan. Bagaimanapun itulah murninya, sejatinya pergerakan. Karena yang namanya agitasi propaganda, kalau dulu selembar kertas itu hanya selembar kertas ya, atau pamflet itu, sekarang ya lebih mudah dengan adanya internet, adanya gadget untuk melakukan agitasi propaganda yang lebih luas. Tapi ya Mbak ya, kata Mbak tadi, kelemahannya ya saat ini gerakan tidak ada lagi yang namanya mau turun-turun ke basis Komisi Indonesia, ke basis petani, ke basis buruh gitu, ya kan. Hari ini kelemahannya di situ. Artinya dengan saya akan mengajak, ya kan, mengajak kaum mahasiswa yang punya intelektual, ya kan, punya pemahaman, oh ya rakyat, ayo dong ikut sama kami, ya kan. Karena mahasiswa yang paling tahu yang namanya persoalan rakyat, ya kan. Karena sejarahnya pergerakan mahasiswa itulah yang punya sejarah. Kalau nggak ada dalam sejarah gerakan kaum miskin Indonesia, nggak ada bukunya. Kaum miskin Indonesia itu punya sejarah pergerakan. Tapi jangan pula lupa bahwa kaum miskin Indonesia inilah yang menjadi bapor bagian paling depan. Barisan paling depan untuk menuntaskan revolusi demokratik. Itu jelas. Karena kita tahu pasca 99 besarnya PDI Perjuangan itu tidak lepas dari kaum miskin perkotaan, ya kan. Besarnya PDI Perjuangan. Dan
peristiwa 98-99 itu tidak terlepas dari gerakan kaum miskin perkotaan. Artinya jangan pula ditinggalkan oleh kaum mahasiswa yang punya intelektual, jangan pula ditinggalkan bahwa kita punya sejarah juga di situ. Gitu. Walau hari ini yang punya nama yang mahasiswa, karena dia punya intelektual dalam hal ini. Gitu. Iya, artinya pesannya adalah bahwa gerakan 98 atau 99 itu bukan hanya gerakan mahasiswa. Tapi ada gerakan rakyat juga yang menyatu bersama mahasiswa. Betul, ada taninya, ada buruhnya. Ya, itu tidak bisa dilupakan gitu ya. Artinya punya PR berat buat kaum mahasiswa untuk turun ke basis-basis rakyat, baik kaum miskin perkotaan, petani, buruh, itu punya PR berat. Karena pesan saya ya, yang namanya perjuangan hari ini belum selesai, bahwa ada kekuatan sisa-sisa Orde Baru di dalam parlemen, ya kan? Ada kekuatan reformis gadungan di dalam parlemen. Kita tahulah bahwa negeri kita dikuasai oleh sisa-sisa Orde Baru. Kita tahulah bahwa negeri kita dikuasai oleh reformis gadungan. Dan sebenarnya kalau kita mau akui, kitalah yang berhak memimpin negeri ini. Kalau kita mau sejarah itu mau terpampang lebar, ya kita, Badri Gubernur Lampung gitu. Tapi kan memang sejarahnya ditutup. Mana ada tahu? Oh, Badri ikut di situ 99, mana ada tahu kalau nggak saya ngomong hari ini. Artinya dengan memanfaatkan momentum jaget ini tadi, gagetnya. Ya kita bicara bahwa di situ ada loh sosok kaum miskin perkotaan, ya kan, yang bukan nggak pernah kenyam buku di kampus-kampus, ya kan, kawan-kawan mahasiswa ada bahwa dia berinteraksi di peristiwa 99, ya kan, UBL berdarah gitu loh. Pesan saya ya ingin mengajak kepada kaum pro demokrasi, ya kan, khususnya mahasiswa, untuk ayo dong bersama saya kembali, ya kan, bersama saya kembali turun ke rakyat. Turun ke rakyat, bahwa banyak rakyat yang menderita gitu loh. Kembali turun ke rakyat. Itu pesan saya, kembali turun ke rakyat bersama saya. Ayo kita bangun namanya pemerintahan rakyat, ya kan. Kita tahulah isi di dalam parlemen sekarang bukan pemerintahan rakyat, tapi pemerintahan reformis gadungan, pemerintahan sisa-sisa Orde Baru. Ya, artinya kita jangan pernah percaya dengan namanya parlemen abal-abal lah, kata saya. Kembali turun ke rakyat, itu pesan dari Om Badri. Kembali turun ke rakyat menjawab persoalan-persoalan rakyat, atau kembali turun ke rakyat untuk pilkada atau pileg. Nah ini juga ya, kembali turun ke rakyat dalam gerakan rakyat, ya kan, untuk perjuangan rakyat, ya kan, dalam memperjuangkan hak-hak rakyat gitu. Bukan kembali turun ke rakyat, ayo pilih saya. Oh, kembali turun ke rakyat. Pernah ya kita ya? Pernah. Tapi itu adalah bagian dari untuk masuk ke sistem guys. Karena perjuangan itu kalau tidak kita rebut tadi untuk untuk menguasai berkuasa, itu nggak akan juga kita wujudkan kalau kita nggak masuk dalam sistem. Nah, Pak, kita gagal, tapi ada kawan-kawan kita yang nggak gagal. Tapi Om Badri bilang hari ini pun belum selesai. Apa tanggapan dan mungkin ada pesan untuk mereka? Ya, kalau pesan saya untuk kawan-kawan yang pernah berada di sistem. Pernah atau masih? Masih ya, masih di dalam sistem. Ya, perhatikanlah gerakan ini. Jangan perhatikan yang lain, gerakan ini gimana gitu, ayo disupport gitu, bagaimana caranya bisa hidup. Dan kembali ke cita-cita program ya? Iya, itu loh, karena kalau kita berharap mereka di dalam sana punya fungsi merubah sistem, ya nggak susah lah, nggak bisa sendiri, ya kan, karena dia juga butuh kawan-kawan yang banyak di dalam sana. Dia akan voting kalah juga, ya kan, artinya kawan-kawan di dalam sana ya pasti lemah lah, kita tahu lah. Tapi kembali ke cita-cita program lah, programnya kan ya bisa program itu kembali. Nah, artinya kembali ke kita program, bisa programnya ke kita. Iya, kan gitu. Jangan lupakan kembali, jangan lupakan programnya ya, untuk rakyat miskin.
Ya, itu pesan dari Om Badri ya, kalau saya. Pesan saya begitu, Pesan Om bahwa Badri ya. kerja program. Kerja program. Karena Kerja kita dulu program untuk rakyat. karena kita dulu dikenal dengan IPO ya. Hmm. Jadi ketika masuk sistem ya IPO juga harus dijalankan dong. Asli. Benar nggak? Iya, itu pesan dari Om Badri. Bukan dari Cau Ekam, dari Om Badri. Iya, mungkin itu saja ya Om Badri, kita bernostalgia sedikit. Iya. Mungkin sudah hampir 30 menit kita ngobrol di Cau Ekam. Mungkin kami dari tim Cau Ekam menghaturkan hormat setinggi-tingginya untuk kawan-kawan, baik yang dari mahasiswa, dari pelajar, dan termasuk khususnya dari kaum miskin kota saat itu, Kastarek, preman-preman, PSK, dan anak jalanan mungkin yang juga hadir sebagai baris depan yang ada di masa aksi tersebut. Semoga perjuangannya tidak kenal lelah ya, karena kalau kata Om Badri belum selesai, jadi saya belum bisa bilang itu sukses. Ya kan? Tapi untuk aksi RUU PKB sudah dinyatakan tidak sah, itu sudah termasuk salah satu kemenangan dari kaum gerakan. Kalau ada undang-undang omnibus law diketok nggak disahkan lagi, itu kemenangan. Iya, itu adalah salah satu kemenangan. Kalaupun terjadi akhirnya terjadi Disahkan. tewasnya rekan kita baik Saidatul Fitria maupun Muhammad Yusuf Rijal, itu adalah bagian dari resiko perjuangan pergerakan. Ya, doa terbaik lah buat mereka berdua. Ya, doa yang terbaik, semoga dilapangkan kuburnya. Om Badri, terima kasih. Jangan pernah kapok ngobrol di Cau Ekam. Siap. Ya. Semoga saya doakan terus selalu, setiap ini saya doakan semoga sukses, lancar, maju, dan organisasi SRMI, maaf tadi miskin ya, nggak taunya sudah berganti, Serikat Rakyat Mandiri Indonesia, jaya selalu. Apa nih real kita masih? Ya karena dia mandiri, ya kita mandiri secara ekonomi. Mandiri berdikari ya. Berdikari. Ekonomi. Dan apapun yang dilakukan oleh Om Badri, semoga mendapatkan berkah dari Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulti Sanggem bersama Om Badri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.